Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu sekalian, akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minun faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabarakallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Khatullah yang semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, kita ucapkan, kita basahi lidah kita sebagai penyempurna atas ribuan bahkan jutaan nikmat yang terus Allah tidak pernah bosan memberikan gelimpangan kenikmatan kepada kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari perkara yang kecil sampai mungkin anugerah yang paling besar hari ini kita punya, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita baru bisa menyukuri ketika hal itu sudah tidak ada. Diciptakannya sakit, ketahuan kalau itu sakit ketika nikmat sehat itu diambil. Begitu. Tahu betapa indahnya nikmat tidak sakit gigi itu ketika kita mengalami sakit gigi itu sendiri. Begitulah Allah menciptakan bukan sebagai sebuah berlawan-lawanan, menciptakan malam dan siang. Kita tahu itu malam ketika Allah memberi siang. Kita tahu ini siang ketika Allah memberi malam. Dan hal ini terkadang, fenomena ini membuat kita terkadang lupa mensyukuri seluruh yang Allah berikan kepada kita, dan itu bagian dari nikmat ketika itu masih ada. Begitu Allah ambil, baru terasa, baru kita meminta sama Allah, baru kita memohon sama Allah untuk disembuhkan, untuk dikembalikan. Maka ibu-ibu sekalian, akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, mungkin bisa jadi banyak hal yang luput dari penyebutan kita satu persatu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang hari ini kita terima, yang hari ini kita punya. Terbaik langkahnya adalah terus memperbanyak kalimatul haq, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin ala kulli nikmatin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, terus sebagai bentuk syukur kita, karena takutnya bisa jadi ada nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan
tapi kita lupa untuk mensyukurinya. Ayo kita maksimalkan. Saya menasihati diri saya pribadi dan kepada akhwat fillah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kalimatus syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb yang memegang seluruh alam ini, tidak ada daya dan upaya melainkan semua nikmat adalah berasal dari Allah, dan nanti seharusnya akan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep syukur yang sangat sederhana yang kadang kita lupa. Maka alhamdulillah di segala kondisi ini penting, dan kami ingatkan di kesempatan pagi hari ini, karena insya Allah di pagi yang luar biasa ini Allah juga sudah memberikan izin. Di antara nikmat terbesar yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat untuk bisa hidup kembali setelah Allah mematikan kita tadi malam. Betul? Nah, ini nanti insya Allah akan jadi bagian dari pintu masuk kita untuk mengkaji tema di kesempatan yang baik kali ini. Hidupmu untuk, bagaimana judulnya? Manfaatkan umurmu untuk kematianmu. Umur adalah kehidupan, dan Allah sudah menghidupkan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan kita bahas. Salat kedua kalinya, salat beriring salam, semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada orang-orang soleh yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan malaikat pentiup trompet menyudahi akhir dunia ini. Semoga kita, sekalipun seandainya dijadikan bagian dari manusia-manusia akhir zaman itu, adalah manusia-manusia yang berusaha istiqomah mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita untuk menyudahi hidup ini. Amin Allahumma amin. Jangan khawatir. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sempat sedikit cemburu, begitu ya, dalam tanda kutip. Kepada siapa? Kepada umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi mengimani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berusaha meneladani 24 jam dalam kehidupannya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat saja iri dengan keutamaan yang nanti Allah akan berikan kepada umat-umat yang tidak pernah berjumpa Nabi, tapi mengimani dan berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita, sekalipun tidak pernah melihat, bertemu, mengetahui mukanya secara langsung saja belum, tapi kita punya penuh kerinduan, rindu betul-betul. Masya Allah, sholawat itu kita hayati betul. Kita ucapkan dengan penuh makna. Itu bukan hanya sekedar kita nanti yang berusaha kangen menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu enggak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika kita rajin bersolawat itu merindukan untuk bertemu kita. Nah, begitu tingkat orang yang sudah mendalami solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kita yang rindu untuk bertemu Nabi, enggak. Dengan solawat kita itu Nabi saja merindukan untuk ketemu dengan kita.
Masya Allah. Kalau sudah sampai tingkat seperti itu sholawat kita, memikirkannya itu kita merinding. Betul-betul ya memang begitu. Ya. Dan ini janji Allah sebenarnya. Maksudnya Allah memberikan takdir kepada Allah memberikan takdir kepada kita untuk memampukan diri kita mengucapkan sholawat. Itu pertanda bahwa Allah mengizinkan kita. Allah memberikan izin kepada hamba kita untuk merindukan Nabi, dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun nantinya insya Allah, semoga, kalau saya mengingat ini, masya Allah kita bisa nangis sendiri kadang. Betapa nanti bahagianya seorang hamba jika telah dirindukan oleh nabinya, masya Allah. Jadi mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar karena kita rindu, tapi insya Allah itu bagian dari takdir Allah yang menjadi tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merindukan hambanya karena kita rajin bersolawat ketika kita hidup di dunia. Masya Allah. Maka mari yang sudah istiqomah bersolawat bahagialah. Ini bagian dari kabar terbaik kepada hambanya bahwa insya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita. Ibu-ibu sekalian, akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menarik ya. Walaupun memang agak horor judul ini. Memanfaatkan waktu hidup untuk kematianmu. Sudah dekatkah kematian itu, Bu? Kira-kira masih panjang atau sudah merasa dekat? Masya Allah. Orang yang meninggal hari ini pun sebenarnya juga berprasangka sama bahwa besok saya masih hidup. Betul? Betul tidak? Iya. Orang yang akhirnya dibawa ambulan, dikuburkan, dimandikan oleh keluarganya, ditangisi oleh orang-orang yang ada di sekitar, yang Allah sudah takdirkan hari ini jam ini meninggal, itu juga sama sebenarnya kemarin atau hari yang lalu menganggap bahwa besok masih hidup. Dia masih punya plan, punya list agenda, punya rencana, punya keinginan yang mungkin juga sudah ditulis di HP-nya, di buku diarinya, dan di hal-hal yang lain, atau bahkan diucapkan kepada anak-anaknya, saya mau ini, saya mau itu, dan lain sebagainya. Betul? Tapi apakah kemudian kita tahu, atau orang yang meninggal itu tahu bahwa besok itu adalah hari terakhirnya, atau hari ini bahkan adalah hari terakhirnya? Ada yang tahu? Tidak. Semuanya mengira akan hidup lama dan hidup panjang, padahal malaikat maut setiap harinya itu mengintai, melihat dan menunggu giliran. Siapa? Sekarang kamu, dan sekarang dia, dan sekarang kita. Kita tidak ada yang tahu hal itu. Betul? Terus merasa amankah kita dari kematian yang amat dekat itu? Oh enggak, saya kan masih muda, masih lama. Bukankah banyak orang yang sudah muda, yang masih muda juga Allah ambil nyawanya dan Allah akhiri jatah hidupnya? Enggak, saya kan orang baik, biasanya orang baik umurnya lama, begitu? Enggak, banyak
orang-orang baik, ustadz-ustadz yang ditunggu oleh umat pun Allah segerakan. Oh enggak, saya masih banyak dosa, Allah masih berkeinginan kita untuk bertaubat. Betapa banyak orang yang akhirnya Allah takdirkan meninggal dalam kondisi bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Lalu sebenarnya bagaimana? Sebenarnya kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama sedang antri menunggu giliran. Sebagaimana kita kalau masuk ke sebuah pelayanan apapun itu, pembuatan SIM kah atau apapun, kita sedang duduk, sedang menunggu, sudah mengambil nomor antri, kita menunggu panggilan saja. Fokus atau tidak, kalau masih di dunia iya, dipanggil kita pura-pura nggak dengar masih bisa. Tapi kalau sudah malaikat maut yang memanggil, sampai kapanpun dan pergi kemanapun kita, wa idza ja'akumul maut, kalau maut sudah hadir, sudah ada jatah kita memang sudah habis, masuk ke dalam lubang semut sekalipun, maka kematian itu akan tetap terus menghampiri kita, tidak ada yang selamat. Maka bukan memikirkan berapa jatah umur kita, poinnya bukan memikirkan, mengkhawatirkan, maksud kami kapan kita mati, bukan memikirkan galau terhadap umur yang hari ini sudah semakin tua, bukan akhirnya takut lari begitu ya dari kematian itu. Karena kematian itu bukan untuk ditakuti, kematian itu tidak untuk dikhawatirkan, kematian itu untuk dipersiapkan. Orang beriman tidak akan pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak akan pernah galau kapan dia akan mati. Orang beriman senantiasa memiliki ketenangan jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jatah meninggal kapanpun dimanapun, itu insya Allah adalah yang terbaik. Maka persiapkanlah kematian itu. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam sebuah kitab Ushulud Dakwah menyampaikan, untuk mengevaluasi sebuah kehidupan setidaknya kita bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama, dari mana kita? Min aina anta? Dari mana? Ibu-ibu sekalian, dari mana? Dari rumah. Dari tadi, iya nungguin agak terlambat ya, Masya Allah. Dari mana Bu? Hah? Dari surga, begitu ya? Karena Nabi Adam, tapi jangan sampai kemudian menyalahkan, gara-gara Nabi Adam ini berbuat salah sehingga kita akhirnya tinggal di dunia, begitu? Enggak, insya Allah bagian dari takdirnya Allah. Itu juga Nabi Adam digoda begitu ya, dalam tanda kutip, oleh Hawa kan, sehingga akhirnya turun ke surga, dipisahkan, dihukum. Dari mana kita? Bu? Hah? Dari tanah. Ketahuilah, banyak orang yang akhirnya lupa dari mana kita berasal, sehingga lupa pula akhirnya apa yang harus dilakukan dan kepada siapa kita akan menyembah. Padahal tabiat seorang manusia, siapapun, dimanapun, kapanpun sebenarnya itu akan senantiasa merindukan Rabb-nya.
Dan ini adalah kalimat fitrah, dan perjanjian itu pun sudah diakui oleh setiap hamba yang bernyawa sebelum dia dilahirkan. Alastu bi rabbikum? Qulna bala. Apakah aku adalah Rabbmu? Iya, saya mengakui. Maka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mengembalikan kepada fitrah dirinya, sebenarnya dia sudah sangat paham dan sangat tahu bahwa aku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayam yang dipisahkan dari induknya, kita pernah tahu bagaimana dia akan ribut, nyari-nyari, ya kan? Anak ayamnya yang dipisahkan dari induknya, dia akan nyari-nyari, piek-piek, nyari. Sejatinya jiwa kita itu pun kalau dipisahkan dari Rob kita pun demikian sama. Maka sebelum datangnya Islam di Jawa, secara khusus di Indonesia, orang itu juga mencari-cari. Oh, kayak ini kiye-kiye, Tuhanku nyembah wit. Oh, kayak ini kiye-kiye, sing gede nyembah watu. Itu sebenarnya dalam rangka mencari Tuhan, mencari Allah, mencari dari mana dia berasal. Itu sudah naluri yang setiap orang harus menjawab itu. Kalau dia penuh dengan ketenangan, pasti dia akan mencari Tuhannya. Maka dakwah itu perkara yang sederhana sebenarnya. Balikkan kepada fitrahnya, dia akan mencari kemana dan bagaimana dia akan hidup. Simple. Nah, tapi kebanyakan orang ya dilupakan dengan dunia, dilupakan dengan bising. Itu karena memang tidak fokus saja. Coba kalau kita kembalikan kepada filosofi dasarnya, setiap orang sebenarnya tahu dan butuh, bahkan dirinya akan mencari sendiri. Sebagaimana proses Nabi Ibrahim melihat rembulan, melihat bintang dulu, kaukab. Oh, ini kayaknya yang disebut dengan Tuhan itu, disembah. Tapi setelah itu hilang. Oh, bulan, oh matahari, begitu kan kisahnya, hingga akhirnya menemukan Allah adalah tempat dia berasal. Allah adalah yang menciptakan. Maknanya, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin memaknai dan menyiapkan arti hidup untuk persiapan menghadapi kematian itu, poin pertama yang harus kita pahami dan harus kita siapkan adalah dari mana kita berasal. Kita mengetahui dan menghayati betul, tidak hanya sekedar tahu. Orang mungkin sekarang paham, oh iya dari Allah, sudah sampai di situ. Enggak. Kalau kita sudah mengetahui asal kita dari Allah, dicipta dari Allah, maka dipastikan segala aktivitas yang kita lakukan di dunia harus karena Allah. Lagi-lagi urusan ikhlas itu emang poin penting. Gampang teorinya, prakteknya tidak mudah. Menjalani aktivitas karena Allah, ikhlas, itu tidak hal yang sangat gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Ayo review seluruh amalan yang hari ini kita laksanakan. Sudahkah karena Allah atau belum?
Sudahkah karena Allah murni atau masih tercampur dengan hal-hal yang lain? Dan bicara keikhlasan sangat mudah sekali untuk berbolak-balik karena ikhlas itu tempatnya di hati. Sedangkan berubahnya hati itu bahkan lebih mudah daripada sekedar membolak-balikkan telapak tangan. Kata Nabi SAW, apalagi kepada umat-umat akhir zaman, badiru bi'a'mali fitanan, bersegeralah kamu wahai hamba sekarang untuk menyegerakan beramal soleh. Kenapa? Akan ada waktu kakita'il lailul mudlim. Fitnah itu di akhir zaman seperti potongan malam yang gelap gulita. Maknanya apa? Semakin malam akan semakin gelap, begitu kan? Dan akan semakin berat ketika kita mau melaksanakan amal soleh. Ya atau ya? Siap. Semakin dingin soalnya. Mau sholat itu semakin susah. Yusbihu rajulu mu'minan. Maka kalau gambarannya seperti ini, umat akhir zaman semakin hari semakin bertambah tahun, 2022, 2025, 2026 terus sampai 2050. Jangan berharap bahwa tantangan umat Islam, tantangan para aktivis, tantangan kita orang yang ngaji itu akan semakin mudah. Enggak. Ini mentalitas juga yang harus kita siapkan bagi siapapun para penggerak dakwah. Jangan pernah bermimpi nanti kayaknya kalau ganti presiden kayaknya lebih gampang dakwah. Enggak, sunnatullahnya nanti semakin hari semakin bertambah, sebelum bahkan nanti puncaknya Dajjal itu datang, mendekati itu semakin klimaks nanti. Perjuangan umat Islam itu seperti itu. Ya harus siap mentalitasnya, ya harus siap untuk menghadapi semuanya. Takut, ya jangan takut. Karena ya kematian itu, kita mau berdakwah dan tidak berdakwah, kematian itu juga akan hadir kan. Lebih baik mati dalam kondisi kita peduli terhadap dakwah, terhadap Islam, atau mati dalam kondisi kita abai dan acuh dengan Islam, padahal sama-sama mati. Pilih mana? Ya pilih mati walaupun resikonya berat mengemban dakwah, begitu kan? Karena sama-sama mati, sama-sama menghadapi sakaratul maut, sama-sama sakit. Nabi juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah ini. Lah, beriring bercara mengambil faedah dari hadis ini tadi, bahwa tantangan kehidupan akhir zaman itu akan semakin terus bertambah dan bertambah. Dan ini mentalitas yang harus kita siapkan. Bukan semakin mudah, tidak. Ini sunnatullahnya. Tapi nanti kalau presidennya ganti kayaknya enggak. Kan perkiraan kita. Tapi sunnatullahnya Allah akan menyampaikan sampai puncaknya nanti Dajjal itu datang. Dan Masya Allah kita diminta berlindung dari fitnatud Dajjal itu. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Gambaran nanti akhir zaman itu bagaimana orang susah memegang keimanan dan godaannya untuk istiqomah ikhlas karena Allah itu berat. Itu kenapa Nabi SAW menggambarkan yusbihu rajulu mu'minan, seorang dalam pagi hari dalam kondisi mukmin, wa yumsi kafiran, dan sore harinya sudah berubah dalam kondisi kafir. Ini bukan untuk memvonis dan menyalahkan, bukan. Tetapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa pagi hari orang bisa jadi sudah masih istiqomah, masih melakukan sholat subuh, tapi sore harinya dia sudah berubah, sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksiatnya cukup illa liya'budun, betul. Tapi ketahuilah sebenarnya memaknai, menerjemahkan illa liya'budun itu kita harusnya tidak cukup sebenarnya mengartikan dengan kalimat ibadah yang sudah maknanya diketahui oleh bahasa Indonesia. Lebih dalam lagi, abada ya'budu ibadatan abdun, itu kalau terjemah yang lain dalam bahasa Indonesia tidak hanya sekedar ibadah kata Indonesia maksudnya, tapi asalnya dari kata hamba, terjemahan yang lain. Penghambaan, bukan hanya sekedar peribadahan. Jelas ya? Kalau sekedar hamba, ibadah, itu maknanya gimana kalau dalam bahasa Indonesia? Ya sholat, artinya begitu ya. Pengertian ini kadang menyesatkan memang kalau tidak luas pemaknaan kita. Hanya sekedar sholat, hanya sekedar ya ibadah ya di masjid, begitu ya. Tapi kalau lebih ditarik kepada makna bahasa Arab itu sendiri, tidak hanya sekedar ibadah makna Indonesia, enggak, tapi pada penghambaan. Bagaimana menjadi hamba itu? Dalam arti lain, apa hamba? Hamba itu apa? Budak kan? Bahasa ekstrimnya kan? Sudah belum ibu-ibu sekalian, akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu menjadi budaknya Allah. Bahasa ekstrimnya mungkin saya lebih cenderung ini bahasa yang paling tepat. Wa ma umiru illa liya'budun. Dan tidaklah kamu wahai manusia, Bu, Mbak, Mas, kecuali tidak diciptakan oleh Allah untuk membudak kepada Allah. Ekstrim ya. Tapi harusnya begitu sih kita menyikapi diri kita biar nggak sombong. Sebenarnya kita itu manusia yang biasa, yang kadang ya suka kepingin dihargai, datang tidak disambut saja sudah oh nggak kenal saya dia. Emang kamu siapa? Kamu budak kok. Gitu kan? Dan segala macamnya. Kepingin dihargai, kepingin dihormati, kepingin dianggap. Di grup WA itu tidak disebut saja, nggak di tag itu blokir nomornya. Siapa sih kita merasa menjadi istri pejabat? Ya, setinggi-tinggi apapun jabatan kita di dunia, Masya Allah, luar biasa. Sebanyak apapun harta yang kita simpan, sederet apapun digit saldo yang kita miliki, kita hamba kan? Budak bukan? Seandainya orang setiap kita memahami bahwa kita adalah budaknya Allah, nggak ada kesempatan untuk berani sombong sebenarnya, menyombongkan sesama budak kan? Nggak ada. Sesama manusia yang lain nggak ada. Kalau kita memaknai ini, wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina, bahkan harusnya. Masya Allah. Maka saya lebih sepakat, lebih cenderung mengartikannya itu supaya kita lebih nyadar sebenarnya kita sama-sama budak kok. Ya nggak ada apa-apa nilainya, nggak butuh penghormatan sebenarnya, nggak butuh kemuliaan kecuali ya ilalillah. Kalau sudah begitu, fokus dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya sudah karena Allah dan untuk Allah akhirnya. Kalau filosofinya budak itu gimana? Fokusnya ke siapa? Kemajikannya bukan? Kemajikannya. Dia nggak akan pernah punya fokus untuk punya rumah sendiri. Ya cukup rumah majikan itu yang dia
rawat, dia jaga. Dia nggak pernah fokus untuk mendengarkan perintah orang lain. Ya fokus saja, fokus kepada perintah dan apa yang diinginkan oleh majikannya. Terus semuanya pokok orientasinya Allah, Allah, Allah dan Allah. Pujian yang dia harapkan Allah, Allah, Allah dan Allah. Kalau seandainya dia takut kepada celaan, dia takut celaannya Allah, Allah, Allah dan Allah. Gampang tidak? Teorinya gampang. Tapi kalau kita mau memahaminya, harusnya kehidupan kita pun akan lebih gampang kalau kita sudah menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kasar ya? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang begitu sebenarnya. Ayo kita perdalam makna ini lagi, sehingga nanti insya Allah dalam menjalani kehidupan itu, bahkan tujuan hidup itu ya sholat. Hari-hari kita hanya menunggu waktu sholat. Kapan ya sholat lagi? Masya Allah. Begitu? Apa kebalikannya? Lah keneng duhur man. Kini dilabaya duhur, lagi ini ngadan maning, begitu ya. Masya Allah. Itu kalau kita punya apa namanya pembantu ya, asisten rumah tangga kayak gitu, kira-kira gimana? Oh, malah fokus dewek. Ya sama aja lah, kita punya pekerja atau orang yang bantu, tapi dia sibuk sama urusannya dia, HP-an, lagi kerja HP-an baik. Kira-kira gimana? Pecat ya pokoknya. Ngesuk ora sakon mari ngene. Pak, ngesuk ora usah diandomongi baik dine sangu langsung. Ora usah mari ngene meneh. Kerja kok aparane wong lagi sibuk, lagi butuh, lagi anu. Begitu nggih? Nah, itu mesti begitu. Kira-kira Allah marah seperti itu enggak sama kita? Kalau hidup kita itu enggak fokus kepada Allah, tapi fokus kepada urusan kita sendiri. Masya Allah. Untung Allah itu enggak maha pemarah. Ya maksudnya pemarahnya masih kalah dengan rahmahnya. Masya Allah. Kalau enggak udah dipites-pites kita itu, Masya Allah, luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Maka ayo ingat lagi bahwa kita itu hambanya Allah. Fokus kepada tujuan kita hidup, kita maksimalkan bahwa orientasi apa yang pun yang kita lakukan semuanya karena Allah, dalam rangka penghambaan. Yang ketiga, dari mana, untuk apa, dan ila aina, mau kemana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu perjalanan kita itu panjang. Sudah dari alam arwah, alam rahim, selama 9 bulan di dalam perut ibu-ibu sekalian, dilahirkan alam dunia hari ini. Setelah ini kemana, Bu? Hidup selamanya? Enggak. Mati kita itu. Kita sampaikan kemarin paling 60 tahun, nggak lebih dari itu. Kalau lebih sudah bonus lah, nggak panjang-panjang umur kita. Nah, mau darul amni, darul adani, kehidupan yang nanti akan kebahagiaan selamanya, atau sebaliknya, neraka, jahanam yang naudzubillah khalidina fiha. Ada orang-orang yang paling merugi, yakni orang-orang yang akan dikekalkan selamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun memang ada mantan penghuni neraka. Ada ya? Ada. Jadi mantan penghuni neraka, para ulama menyampaikan istilahnya adalah jahannamiyun.
yakni orang-orang yang diangkat dari neraka, dimasukkan, dibersihkan di telaga, kemudian akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dan masya Allah, saking rahmatnya Allah juga, kalau ada mantan penghuni neraka, ada nggak mantan penghuni surga? Ada nggak? Ada tidak? Mantan penghuni surga itu ada nggak? Kalau mantan penghuni neraka ada, mantan penghuni surga ada nggak? Nggak ada. Masya Allah, nangis kita betul. Mantan penghuni surga itu nggak ada. Kalau sudah masuk surga selamanya itu udah terus nggak ada ujung. Terus sampai kapan? Ya udah, kamu bahagia selamanya udah. Sampai berapa puluh tahun selamanya nggak terukur. Maka sungguh sangat merugi orang yang bahkan nggak dapat bagian surga walau hanya sekedar sejengkal saja, itu udah saking kebangetan itu orang. Begitu. Manusia terakhir saja keindahan surga luar biasa. Surga yang paling rendah, dan itu diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling terakhir masuk surga, jahanamiyun tadi, ya, nanti diambil orang manusia terakhir, dicuci dalam telaga Haud, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu terbengong-bengong masuk ke dalam surga. Ya Allah, Engkau beri kenikmatan ini kepadaku ya Allah, indah sekali ya Allah, luar biasa sekali, hampir pingsan orang tersebut. Manusia terakhir kenikmatan surga paling rendah, itu sampai terheran-heran, apalagi yang sangat luar biasa. Maka masya Allah. Dan orang beriman, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kita sudah bersyahadat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi, menandakan pasti akan masuk surga. Para sahabat heran, loh kok gampang banget? Wa in zana ya Rasulullah, walaupun dia berzina wahai Nabi? Iya, wa in zana. Walaupun dia minum khamar wahai Nabi? Iya, walaupun dia minum khamar. Walaupun dia bermaksiat wahai Rasul? Iya, walaupun dia bermaksiat. Gampang? Gampang tidak? Hah? Segampang itu? Man qala la, ini Nabi loh. Wah, ini ajaran sesat, enggak beneran, serius. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, syahadatnya utuh tidak rusak, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Loh terus gimana? Berarti semuanya gampang saja, enak dong kalau yang sudah bermaksiat juga akan masuk surga? Ya enggak langsung. Dia pasti masuk surga, tapi karena kemaksiatannya mampir dulu di neraka. Jatahnya berbeda-beda. Kalau orang Islam itu pasti masuk surga semuanya. Beda dengan orang yang tidak bersyahadat. Itu langsung malaikat giring dengan sadid, ya, malaikat yang kejam-kejam, ngeri, giring langsung masuk ke nerakanya Allah. Dan itu selamanya juga di nerakanya Allah. Tapi kalau orang yang beriman kayak kita, ditakdirkan mati, selama iman kita masih ada, nanti ditimbang dulu, ada yaumul mizan. Lah setelah ditimbang itu ternyata, oh fulana, iya dia Islam, baik sih, kadang-kadang juga ikut pengajian Sabtu pagi di Masjid Gelora, tapi pulangnya ya masih lanjut tanggane tuku kulkas anyar domongi. Allah ya paling kaya anu kredit. Mobilnya anyar geneng kayak klaksone moni mbok dit. Kredit. Itu dihisab ibu-ibu sekalian, naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Dihitung nanti di yaumul mizan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit walau hanya sekedar kerentek di dalam hati kecil, enggak ada yang dengar, Allah tahu dan Allah catat. Allah akan balas itu. Nanti dihitung amal kebaikannya dan amal keburukannya. Berat mana? Kalau ternyata Masya Allah dengan himpunan amal kebaikan kita dan amal keburukan kita masih banyak yang buruknya, mungkin nanti Allah akan menyampaikan dia si fulana akan ditakdirkan udah 5 jam saja mampir di neraka. Siap? Siap mboten? Hah? Olaku la ora apa-apa la rong dina bain neraka. Naudzubillahi min. Jangankan 2 hari, wong semenit aja coba Bu, nanti praktek ujian masuk neraka. Nyalakan lilin, itu tangan jari kelingking itu coba ditahan semenit aja, kuat mboten? Neraka itu api, dan apinya neraka bukan kayak api dunia, dibakar melalui 3 proses pembakaran. Warnanya terakhir apa? Warna api neraka? Ada yang tahu? Hitam pekat. Api dunia itu ada yang kuning, yang lebih panas lagi biru gitu nggih? Itu nanti api neraka itu hitam. Saking panasnya, berlipat-lipat kali dari panasnya api dunia. Yang Masya Allah siksaan paling ringan di neraka ini, siksaan paling ringan, nggak ada yang lebih ringan lagi. Siksaannya siapa ya? Siksaannya siapa? Siksaannya siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Thalib. Kenapa? Kenapa mendapat siksaan paling ringan? Nabi sampai nangis-nangis. Minta sama Allah untuk diampuni pamannya. Karena apa? Pamannya itu sudah bantu luar biasa. Dan kalau dilihat dari kacamata akidah, cacat imannya hanya 1. Kalau iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Mengimani dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh, ini makna iman. Dan dalam 3 hal ini cacatnya cuma 1, nggak mau mengucapkan syahadat. Padahal secara hati paman Nabi itu beriman. Secara amal bantu Nabi. Siapa yang ganggu dakwah ponakanku, hadapannya dengan saya. Support semuanya, butuh apa kamu, pokoknya tak layani. Kurang apa coba? Sampai nangis-nangis Nabi mengharap sama Allah sehingga ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, kamu Muhammad saja loh, enggak mungkin bisa memberi hidayah kepada orang yang dia sukai. Walakinnallaha yahdi may yasha birahmati. Akan tetapi Allah saja yang punya kehendak hidayah, itu urusannya Allah. Nabi itu udah nangis-nangis supaya pamannya dapat hidayah, masuk surga bareng sama Allah, sama Nabi dan Rasul. Tapi ternyata tidak. Hingga akhirnya doa Nabi itu hanya bisa meringankan siksaannya pamannya Nabi, dan itu menjadi siksaan paling ringan di neraka. Gak ada yang lebih ringan lagi. Kita mau pengajuan banding, siapa kita? Dibanding pengorbanannya pamannya Nabi juga belum ada apa-apanya kok. Nggih? Iya. Nggak ada yang lebih ringan lagi. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siksaan penghuni neraka paling ringan ketika ujung kakinya menyentuh neraka, maka ujung kepalanya mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Baru nyentuh tok langsung. Padahal penghuni neraka itu gedenya seberapa? Ada yang tahu? Penghuni surga gedenya seberapa? Seberapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaduriyati Adam. Penghuni surga itu seperti sosoknya Nabi Adam.
Pernah dibuat anunya Nabi Adam itu 60 hasta. 61 hasta itu dari ujung tangan sampai siku ya. Berarti sekitar 50 cm mungkin. Berarti kalau 60 ya 30 meteran. Itu tingginya Nabi Adam. Nah, sepohon-pohon kelapa itu. Ya besok Masya Allah ibu-ibu sekalian nanti dilahirkan dengan postur yang segitu. Insya Allah amin Allahumma. Masuk surga semua kan? Insya Allah. Begitu. Itu penghuni surga tingginya. Dan umurnya berapa? Sekitar berapa? 30-an tahun. Nah, jadi sebagaimana Nabi pernah membuat nangis seorang nenek-nenek ya. Karena seorang nenek-nenek minta doa sama Nabi supaya dimasukkan ke dalam surga. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek itu. Hah? Berarti saya nggak dapat jatah surga? Enggak, maksudnya ya semua walaupun kita umur 60 tahun meninggal, besok akan dibangkitkan lagi dengan usia yang muda lagi, Masya Allah. Begitu. Maka semangat beramal itu jangan aku wis tua lah. Jangan begitu. Ahlu surga itu semangatnya 30-an tahun. Ya udah tua pun ngasem masih muda. Pengajian pemuda ya bangkat. Begitu. Spiritnya ahlu surga itu spirit anak muda. 30-an tahun. Nah, aku kayaknya wis 50 ora. Rasanya si 30 baik. Ahlu surga kok. Gitu ya. Harusnya begitu. Dalam sama, bayi pun semuanya flat sama. Dia nggak pernah besar ya, nggak ada yang mustahil kan bagi Allah kan? Begitu. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis di kitab kemarin yang saya ceritakan. Indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Di situ semuanya diceritakan lengkap. Ciri-ciri penghuni surga. Nah, kembali ke siksaan yang paling ngeri, yakni paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang ujung kakinya tadi kena api neraka, ujung rambutnya, ujung kepalanya mendidih. Padahal penghuni neraka itu besarnya seberapa? Di dalam kitab itu disampaikan giginya itu sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya. Jadi penghuni neraka itu besar-besar, kulitnya tebal-tebal. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbeda? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyampaikan ghalid. Kenapa penghuni neraka itu tebal-tebal kulitnya? Kenapa? Liyadzukul adab. Supaya betul-betul merasakan betul azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penghuni neraka. Naudzubillah. Makanya gede-gede giginya saja kalau kita mungkin pagi hari lihat Gunung Seramet, nah itu buat tadkirah. Kae untune penghuni neraka. Nek untune bae semena, kira-kira badannya seberapa? Masya Allah. Itu kok ujung kakinya kena dan ujung kepalanya mendidih, saking dahsyatnya panasnya neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Ibu-ibu sekalian, akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua tempat. Surga dengan penuh kebahagiaannya atau neraka. Ini adalah tempat kita nanti semua manusia akan kembali. Dan sebaik-baik tempat kembali adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tersesat jalan masuk jurang, bahkan ke dalam jurang neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Hah? Lah itu kan kita mempersiapkan kehidupan. Pertanyaan terakhir di materi terakhir ini, sudah disiapkan belum? Ayo
Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dunia ini tempat kita untuk mempersiapkan itu semua. Nyari suksesnya bukan di tempat di alam ruh, di alam rahim, enggak, dunia. Golet sangune neng dunia. Ya. Maka kata Zaid ya, Ibnu Mas'ud, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing, cuma mampir, atau orang yang dalam melakukan perjalanan mampir melakukan pencarian bekal. Apa yang harus diwaspadai? Kesiapannya, kesungguhannya, saya punya tujuan, fokusnya untuk akhirat. Itu yang harus disiapkan dari materi yang tadi juga saya sampaikan. Itu filosofi orang mampir itu sudah sangat cukup sebenarnya menggambarkan betapa kita serius harusnya di dunia. Hati-hati. Kalau kita melakukan perjalanan niku lho Bu, pasti kan hati-hati nggih. Bok anak copet lah, begitu kan? Waspadalah, kepinginnya cepet-cepet sampai, begitu kan? Iya enggak? Ya enggak, senikmat-nikmatnya enggak lah menikmati perjalanan. Tapi kalau udah berminggu-minggu kira-kira gimana? Oh enggak, aku masih kepingin menikmati kok, enak melihat pohon jalan gitu dari samping kaca mobil. Begitu terus, bosen kan? Bosen. Begitu sebenarnya kehidupan harusnya. Kita kepingin sampai kapan gutul ngumah? Kapan gutul ngumah? Apa manis sih nunggu ngumah adalah orang iya enggak? Kecuali sing nunggu ngumah pancen aku ora kepengin bali ngumah lah, iya. Ahli neraka itu kepinginnya hidup terus di dunia. Karena dunia itu indah bagi para penghuni neraka. Tapi bagi para penghuni surga itu hina, remeh, enggak ada apa-apanya, siksaan hidup di dunia itu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika diturunkan di dunia, sepanjang perjalanannya sampai ketemu itu, doanya gimana? Doanya seperti apa? Subhanaka inni kuntum minad dhalimin. Ya Allah, salah apa aku, astagfirullahaladzim. Itu merasa nggak enak karena memang apa sudah tahu kenikmatannya surga. Dunia ini nggak ada apa-apanya, siksaan. Jelas ya? Kalau kita sudah merasakan dunia itu begitu remeh, siksaan, karena kita mengharapkan itu sejatinya kehidupan yang hakiki yang harusnya kita rasakan. Demikian ibu-ibu sekalian, maka mari yuk, dunia itu ladang amal, ladang menempa diri, ladang untuk menyiapkan betul. Jangan pernah berharap kenikmatan dan kenyamanan di dunia. Buatlah, kalau sudah nyaman, buat tidak nyaman. Dengan apa? Dengan amal soleh. Persiapkan apapun itu. Dan dipastikan semua amal soleh yang kita lakukan karena Allah. Dari Allah kita dicipta. Membudak tadi ya. Membudak itu kan berarti kan nyaman gak sih? Membudak itu gak akan ada rasanya namanya budak. Filosofinya ya susah, dikongkon-kongkon, disuruh, gak apa-apa asal jadi budaknya Allah. Ya, membudaklah karena Allah, karena engkau nanti akan disampaikan dan dibalas, dipertemukan dengan majikan kita Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, karena Allah kita di dunia dan untuk Allah. Demikian, astagfirullahaladzim, aqulu qouli hadza astaghfiru minkum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.